Di GeoJSON kita juga bisa membuat fitur atau marker yang akan kita gunakan untuk menentukan poin. Di sini saya contohkan misalnya Kecamatan Kendal. Di sini kita bisa menambahkan langsung seperti ini. Draw. Seperti ini bisa. Nah, terus kita bisa cek posisi koordinatnya di mana dia. Diklik seperti ini, akan muncul latitude, longitude-nya seperti ini. Ini bisa kita copy. Oh, tidak bisa di-select dia. Ya, harus agak manual. Jadi, ya, seperti ini di ketik manual. Karena kalau membuat dari sini, dia nanti otomatis poin-poin ini akan bergabung dengan data area, sehingga ini sifatnya tidak lagi dinamis, karena untuk area kita pisahkan sendiri sebagai data dasar atau peta dasar, sehingga datanya bisa kita ambil dinamis dari database atau yang lain. Jadi ini hanya untuk alat bantu saja untuk menentukan lokasi tepat di mana. Misalnya seperti ini, kita bisa lihat infonya seperti ini, terus kita tulis di sini seperti itu, place atau pasien dan seterusnya. Atau bisa menggunakan tool lain, misalnya seperti ini saya contohkan. Menggunakan Google Map yang sudah di custom. Misalnya seperti ini, leptospirosis contohnya. Nah, ini atau tidak usah diisi kasus. Saya bisa klik atau geser di sini. Nah, nanti akan otomatis posisi GPS atau lat longnya muncul di sini. Ini bisa di copy paste, taruh di sini. Dan atau dengan menggunakan metode lain, entah pakai GPS dari Android dan seterusnya. Pada prinsipnya kita hanya memerlukan posisi lat longnya seperti ini. X, Y, nama dan seterusnya. Dan bisa kita masukkan ke database misalnya ini database-nya. Nah, seperti ini misalnya ada di sini ada PX pasien Gibur, ada GPS seperti ini. Contohnya. Nah, seperti ini tinggal di copy paste saja. Atau tinggal di generate sesuai data yang kita inginkan di sini. Kalau untuk contoh aplikasi yang barusan, ini tidak menggunakan D3 karena sifatnya online, sehingga untuk pemetaannya juga online. Misalnya seperti ini, Lepto, katakanlah dari Januari. Nah, seperti ini akan muncul. Nah, seperti ini. Dan akan muncul. Nah, ini infonya ini bisa ditarik dari data yang lain. Ini sementara hanya menampilkan apa adanya dari data fitur bawaan dari SHP yang diekspor ke KML seperti ini. Nah, kita membuat peta sendiri yang kita tumpangkan di atas Google Map. Ini sebenarnya sama persis dengan ini, cuma ini tidak ada hubungannya dengan library peta yang lain. Nah, misalnya OpenStreetMap atau Google Map, sehingga ini hanya lokal saja dan bisa digunakan secara offline. Sementara di sini kita memang gunakan online karena kita gunakan Google Map salah satunya untuk keperluan entry data pointing untuk sarana kesehatan misalnya, gizi buruk dan seterusnya, sehingga kita tidak memerlukan GPS untuk pointing karena kita bisa pointing dari sini, lewat bantuan Google Maps seperti ini. Bisa kita zoom, kita cari jalannya dan seterusnya, dan kita akan bisa mendapatkan koordinat yang cukup tepat.